Pernah membayangkan laut biru yang tenang, penuh dengan ikan dan kehidupan, tiba-tiba berubah menjadi kolam minyak raksasa karena kegiatan manusia? Peristiwa ini benar-benar pernah terjadi, tentang bagaimana satu ledakan di tengah laut bisa mengubah ekosistem, ekonomi, dan wajah hukum lingkungan dunia. Perkenalkan, nama saya Audrey Kalinda Meirat dengan NIM 23102111220129 akan membahas tentang kasus tumpahan minyak Deepwater Horizon di Teluk Meksiko pada tahun 2010. Pada 20 April 2010, kilang pengeboran minyak lepas pantai Deepwater Horizon milik perusahaan British Petroleum atau BP meledak di Teluk Meksiko. Ledakan ini menewaskan 11 pekerja dan menyebabkan tumpahan minyak bawah laut yang berlangsung selama 87 hari, menjadikannya bencana pencemaran laut terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Lebih dari 4,9 juta barel minyak tumpah ke laut, mencemari ribuan kilometer garis pantai, membunuh satwa laut, dan menghancurkan industri perikanan serta pariwisata di wilayah Florida, Mississippi, dan Louisiana. Tragedi ini bukan hanya kecelakaan industri, melainkan bentuk nyata atas pengerusakan dan pencemaran lingkungan global akibat kelalaian korporasi besar. Secara administratif, BP telah melanggar berbagai ketentuan keselamatan operasi pengeboran lepas pantai. Pemerintah Amerika Serikat telah menghentikan dan mencabut izin pengeboran BP secara sementara. Dalam aspek perdata, BP digugat oleh negara bagian, pemerintah federal, dan individu yang terdampak. Hasilnya, BP dikenakan denda dan kompensasi sebesar lebih dari 60 miliar USD. Hal ini mencakup pemulihan lingkungan dan ganti rugi ekonomi. Namun, dalam aspek pidana, hanya beberapa pejabat BP yang dituntut, dan tidak ada direktur utama yang dijatuhi hukuman berat, yang menimbulkan kritik bahwa sanksi pidana terhadap korporasi multinasional belum sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkannya. Kasus ini menunjukkan bagaimana penyelesaian secara litigasi bisa dilakukan secara efektif untuk memberikan sanksi dan pemulihan, walaupun prosesnya panjang dan rumit. Pemerintah Amerika Serikat mengandalkan hukum domestik seperti Clean Water Act untuk menuntut BP. Di sisi lain, penyelesaian secara non-litigasi juga terjadi. BP mendanai proyek restorasi ekosistem, pelatihan warga pesisir, dan proyek penelitian ilmiah. Namun, kasus ini juga menunjukkan lemahnya prinsip pencegahan dan kehati-hatian, karena diketahui bahwa BP mengabaikan pelaporan teknis tentang risiko tinggi sebelum ledakan terjadi. Prinsip polluter pays akhirnya diterapkan, namun hanya setelah dampaknya menyebar luas. Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan diakui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kasus Deepwater Horizon, masyarakat, terutama komunitas pesisir, nelayan, dan LSM, terlibat aktif dalam mendorong transparansi, menggalang dukungan publik, serta menekan pemerintah dan perusahaan untuk bertanggung jawab. Keterlibatan ini tidak hanya mempercepat respon hukum dan pemulihan, tetapi juga mencerminkan kontrol sosial dalam mencegah krisis lingkungan yang akan lebih besar ke depannya. Kasus ini mencerminkan pelanggaran berbagai asas penting dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan juga menjadi contoh nyata bahwa pentingnya pelaksanaan prinsip hukum lingkungan. Yang pertama, asas kehati-hatian. BP gagal melakukan antisipasi meskipun sudah ada tanda-tanda teknis sebelum ledakan terjadi. Yang kedua, asas pencegahan. Tidak ada mitigasi risiko yang memadai, baik dari sisi teknis maupun manajerial. Yang ketiga, asas polluter pays. BP diwajibkan membayar ganti rugi dan biaya pemulihan lingkungan sebesar lebih dari 60 miliar USD sebagai tanggung jawab atas pencemaran. Keempat, asas akuntabilitas dan partisipatif. Desakan dari masyarakat dan media mendorong perusahaan secara otoritas untuk menjalankan investigasi dan terbuka kepada publik. Yang terakhir, asas keadilan dan kelestarian. Tumpahan minyak ini merugikan kehidupan laut, ekonomi lokal, dan menciptakan kerusakan jangka panjang pada generasi mendatang. Deepwater Horizon menjadi pelajaran penting bahwa tanpa penerapan asas-asas tersebut, kerusakan lingkungan bisa menjadi bencana global yang mahal dan menyakitkan. Kasus Deepwater Horizon bukan hanya kecelakaan industri, melainkan ini adalah pengingat bahwa laut bukan tempat buangan ambisi dan kelalaian. Sekian dari saya, terima kasih banyak telah menyaksikan.